Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Weri Jataka. Jika bijaksana, engkau tidak akan berkeliaran, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru di Jetawana mengenai Anathapindika. Dari apa yang terdengar, Anathapindika sedang dalam perjalanan kembali dari desa tempat ia menjadi kepala desa ketika ia melihat para perampok di jalan. Di Sawathi, hiduplah Anathapindika, seorang dermawan besar yang dikenal luas karena kebijaksanaan dan kemurahan hatinya. Suatu hari, ia sedang dalam perjalanan pulang dari desa perbatasan, tempat ia mengurus urusan perdagangan dan kepemimpinan. Jalan yang ia lalui sepi, dikelilingi hutan dan ladang terbuka. Jalur yang kerap digunakan oleh para pedagang maupun orang-orang berniat jahat. Saat matahari mulai condong ke barat, dari kejauhan ia melihat sekelompok orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Dari pengalaman, ia segera memahami bahwa mereka adalah perampok yang menunggu kesempatan. Hatinya tidak dikuasai oleh kepanikan, tetapi oleh kewaspadaan. Ia tidak menunggu hingga bahaya semakin dekat. Tidak pula mencoba membuktikan keberanian dengan mendekati mereka. Dalam batinnya muncul satu keputusan sederhana, namun tepat. Orang bijaksana tidak menantang bahaya yang tidak perlu. Ia segera menghalau sapi-sapinya agar berjalan lebih cepat, memilih keselamatan daripada rasa ingin tahu. Tanpa menoleh ke belakang, ia mempercepat langkah hingga akhirnya tiba dengan selamat di kota Sawathi sebelum malam benar-benar turun. Keesokan harinya, Anathapindika pergi ke wihara untuk menemui sang guru. Dengan sikap rendah hati, ia menceritakan peristiwa yang dialaminya di jalan. Ia tidak membanggakan kecerdasan, tidak pula menyalahkan keadaan. Ia hanya menyampaikan apa adanya, sebagai bentuk perenungan dan pembelajaran. Sang guru mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum lembut. Beliau menjelaskan bahwa sikap seperti itu bukanlah hal baru bagi Anathapindika. Di kehidupan lampau, mereka yang bijaksana dan penuh kebaikan juga bersikap serupa. Saat melihat bahaya, mereka tidak menunda, tidak berkeliaran, dan tidak bermain-main dengan resiko. Untuk memperjelas hal itu, sang guru kemudian menceritakan kisah dari masa lalu yang memiliki pola kebijaksanaan yang sama. Di masa ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang saudagar kaya. Ia dikenal jujur, tekun, dan cermat dalam mengambil keputusan. Suatu ketika, ia berada di sebuah desa untuk menagih piutang dagang. Setelah menyelesaikan urusannya, ia bersiap pulang menuju rumahnya di kota. Di tengah perjalanan, ia melihat tanda-tanda bahaya yang sama. Orang-orang bersenjata bersembunyi di sepanjang jalan, mengintai siapapun yang lengah. Tanpa ragu, Bodhisatta segera bertindak. Ia tidak mencoba mencari jalan pintas yang berbahaya, tidak pula berhenti untuk beristirahat. Ia mendesak sapinya agar bergerak cepat, menjaga jarak dari perampok, dan fokus pada satu tujuan saja. Tiba di rumah dengan selamat. Keputusannya diambil dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, karena ia memahami bahwa keberanian sejati bukanlah nekat, melainkan tahu kapan harus mundur. Ketika akhirnya ia duduk dengan aman di rumahnya setelah makan malam, rasa syukur memenuhi hatinya. Ia menyadari bahwa keselamatan bukanlah hasil keberuntungan semata, melainkan buah dari kewaspadaan dan kebijaksanaan. Ia menyampaikan perenungannya dengan kata-kata sederhana, bahwa orang bijaksana tidak tinggal di antara musuh, karena bahkan satu atau dua malam di lingkungan berbahaya dapat membawa penderitaan yang besar. Kisah ini mengalir dari kehidupan lampau hingga kehidupan kini, menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak berubah oleh waktu. Setelah menyelesaikan kisahnya, sang guru menjelaskan bahwa Bodhisatta dalam cerita itu adalah dirinya sendiri.
dan bahwa prinsip kehati-hatian yang sama telah berulang kali menyelamatkan makhluk dari penderitaan. Solusi yang dapat dipetik dari kisah ini adalah pentingnya kewaspadaan sebagai bagian dari kebijaksanaan hidup. Weri Jataka tidak mengajarkan pelarian karena ketakutan, melainkan tindakan sadar berdasarkan pengenalan akan situasi. Solusi yang ditawarkan bukanlah konfrontasi, bukan pula kepasrahan buta, tetapi kemampuan membaca tanda-tanda bahaya dan mengambil keputusan tepat sebelum terlambat. Dalam kehidupan modern, solusi ini relevan dalam berbagai konteks. Memilih lingkungan pergaulan, mengambil keputusan bisnis, hingga menghadapi konflik sosial. Orang bijaksana tidak menunggu bahaya menjadi nyata. Ia bertindak saat bahaya masih berupa kemungkinan. Dengan demikian, solusi dari kisah ini adalah melatih kepekaan batin, menajamkan penilaian, dan tidak menetapkan diri secara sengaja di situasi yang jelas-jelas beresiko. Pesan moral dari Weri Jataka adalah bahwa kebijaksanaan seringkali tampak sederhana, namun dampaknya sangat besar. Menghindari bahaya bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan batin. Kisah ini mengingatkan bahwa kehadiran di lingkungan yang penuh permusuhan, walau hanya sebentar, dapat meninggalkan luka yang panjang. Pesan lainnya adalah bahwa rasa ingin tahu, kesombongan, dan keinginan untuk terlihat berani seringkali menjerumuskan seseorang ke dalam penderitaan yang sebenarnya bisa dihindari. Dengan menumbuhkan kewaspadaan dan kesadaran, seseorang menjaga bukan hanya keselamatan fisik, tetapi juga ketenangan batin. Kesimpulan dari Weri Jataka adalah bahwa jalan kebajikan selalu selaras dengan kehati-hatian. Mereka yang bijaksana tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus menjauh. Kebebasan dari penderitaan bukan hanya dicapai melalui tindakan besar, tetapi juga melalui keputusan kecil yang tepat pada waktunya. Kisah ini menegaskan bahwa menghindari bahaya bukan berarti menghindari tanggung jawab, melainkan menghargai kehidupan dan kesempatan untuk terus berbuat baik. Kebijaksanaan sejati menjaga diri agar tetap berada di jalan yang aman, damai, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.